Ujian akhir semester, mata kuliah Profesi Kependidikan, penguji Bapak Lukman Hidayat MPD. Soal yang pertama, mengapa guru dikaitkan sebagai suatu profesi dan bukan pekerjaan? Dan kenapa ada program dari pemerintah untuk mengadakan PPG bagi calon guru? Yang kedua, sebagai calon pendidik harus mendidik melakukan pendekatan Tripusat Pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebutkan dan jelaskan unsur Tripusat Pendidikan tersebut. Ceritakan bagaimana ketiganya saling terkait memberi daya dukung satu sama lain. Yang ketiga, ada 4 kompetensi guru di Indonesia menurut undang-undang. Jelaskan dan berikan contoh implementasinya masing-masing. Yang keempat, bila Anda dimintai pendapat tentang kode etik guru di Indonesia, bagaimana pendapat Anda? Apakah kode etik tersebut terlalu mengikat guru atau malah membantu mempertahankan profesi keguruan? Lengkapi jawaban Anda dengan memperhatikan butir-butir kode etik tersebut. Soal nomor 5. Apa sajakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru? Sebut dan jelaskan. Yang keenam, jelaskan antara etika, kode etik, dan fungsi kode etik guru serta kaitannya dengan organisasi profesi guru. Yang ketujuh, jika melihat tentang degradasi moral yang melanda pendidikan kita seperti tawuran pelajar dan bentrokan mahasiswa, menurut Anda apa ada yang salah dalam sistem pendidikan di negeri kita? Berikan argumentasi Anda. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Kenapa guru disebut suatu profesi? Guru merupakan suatu profesi yang berarti jabatan yang melakukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat digantikan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Pendidikan profesi guru merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan guru-guru yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Program pendidikan profesi guru merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional kependidikan. Soal nomor 2. Trisentra pendidikan atau 3 pusat pendidikan yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam lingkungan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, serta anak memiliki peran utama dalam penyampaian pendidikan pertama kali kepada anak. Awal pendidikan anak sebenarnya diperoleh melalui keluarga. Dalam dunia pendidikan tersebut, pendidikan informal
Pembelajaran yang terjadi dalam keluarga terjadi pada setiap hari pada saat terjadinya interaksi orang tua dan anak. Peran orang tua menjadi panutan bagi anaknya. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak. Semakin baik kualitas keluarga, maka kemungkinan besar anak akan tumbuh dan berkembang kepribadian serta karakter yang berkualitas pura. Lingkungan perguruan atau sekolah. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal atau disebut juga dengan pendidikan formal. Penyelenggaraan pendidikan di sekolahan saat ini lebih tepat mengedepankan fasilitasi pada peserta didik dalam arti student center, bukan teacher center. Peran guru adalah sebagai fasilitator. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, atau tutor bagi peserta didik. Materi pembelajaran yang diberikan oleh guru pada peserta didik tidak semata-mata hanya terfokus pada satu bidang studi, tapi juga dapat dikaitkan dengan bidang studi yang lain. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat mempelajari hubungan antara satu bidang studi dengan bidang studi yang lainnya. Karena pada dunia nyata banyak bidang studi yang tidak berdiri sendiri. Sekolah harus melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didik didasarkan atas tuntutan zaman. Di zaman kekinian, guru juga dapat memetalisasi peserta didik dengan memanfaatkan kelas maya secara gratis seperti Google Classroom dan sebagainya. Peran guru dalam kelas maya dapat melakukan proses pembelajaran secara daring atau online, sehingga guru dapat berperan sebagai fasilitator, kolaborator, mentor, pelatih, pengarah, dan teman belajar yang dapat memberikan pilihan dan tanggung jawab yang besar kepada peserta didik untuk mengalami peristiwa belajar yang real. Lingkungan masyarakat dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi di dalam satu hubungan sosial. Anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat tentu dapat berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya, anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah. Sedangkan secara tidak langsung misalnya anak melihat kejadian yang dipertontonkan oleh masyarakat. Anak tersebut memperoleh pembelajaran di dalam masyarakat tersebut. Soal nomor 3. Ada 4 kompetensi guru di Indonesia menurut undang-undang. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Untuk aplikasi kompetensi pedagogik adalah memahami peserta didik dalam memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya, menerangkan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi atau assessment. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa.
teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Untuk aplikasi kompetensi kepribadian meliputi kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. Ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penugasan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penugasan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Untuk aplikasi kompetensi profesional meliputi yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Yang kedua, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan melakukan tindakan reflektif. Yang ketiga, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Untuk aplikasi kompetensi sosial meliputi yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Untuk jawaban soal nomor 4, pendapat saya tentang adanya kode etik guru adalah untuk menjadi acuan bagi guru untuk bertindak. Adapun hal-hal yang boleh dilakukan oleh guru ataupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh guru sudah dijelaskan dalam kode etik guru. Kode etik guru dapat berjalan dengan baik, maka seorang guru akan mendapatkan apresiasi oleh kelompok guru atau bisa disebut PGRI, atau mungkin dalam prestasinya seorang guru jika melaksanakan kode etik dengan baik akan mendapat apresiasi dari pemerintah. Begitu pula sebaliknya, apabila kode etik guru dilanggar atau tidak berjalan dengan baik, maka akan mendapatkan sanksi baik secara teguran, lisan, ataupun hukuman pidana. Kode etik guru meliputi yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang hasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama
mengembangkan dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Soal nomor 5. Melalui program peningkatan kualitas kinerja guru, terutama terhadap program sertifikasi guru, guru diharapkan mampu meningkatkan terhadap penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Semua itu akan berdampak pada perbaikan kinerja guru. Sertifikasi merupakan bentuk bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Saya akan menjawab soal nomor 6. Etika. Etika adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kode etik guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia, bermartabat, serta dilindungi oleh undang-undang. Fungsi kode etik guru di Indonesia adalah sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua, wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Antara etika, kode etik guru dan fungsi kode etik guru memiliki tugas masing-masing dan memiliki hubungan yang berkelanjutan antara etika, kode etik guru, dan fungsi kode etik guru. Maka dari ketiga elemen tersebut tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Saya akan menjawab soal nomor 7. Pendapat saya tentang degradasi moral yang melanda pendidikan kita seperti tawuran pelajar, bentrokan mahasiswa, ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap siswa atau mahasiswa setelah kegiatan belajar mengajar. Biasanya hal ini terjadi karena adanya gesekan atau saling ejek antar mahasiswa atau siswa, atau bahkan sampai antar sekolah. Mungkin pencegahannya dapat dilakukan lomba antar sekolah sehingga untuk meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar atau mahasiswa. Selain itu, perlunya adanya kegiatan ekstrakurikuler juga dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kegiatan yang positif. Belum lagi beredar kabar tentang beberapa siswa atau bahkan mahasiswa yang terjerat kasus narkoba. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan, apalagi terjadi di negara yang beragama.